Hello, it's the second group. So our group is gonna present about one of materials of sociolinguistics. They are diglosia, bilingualism, multilingualism, code choice, code switching, and code mixing. So here we go. Okay, I will continue discuss about diglossia. Diglossia refers to a student in which two dialect or language are used by single language community. In invitation to the communities every day of Venezuela. Second, highly qualified quality is used in certain situations such as declarative language format or other specific setting, but not used for ordinary conversation. Intinya, diglossia ini mengacu pada seseorang siswa yang mana dua dialek atau bahasa yang digunakan oleh komunitas bahasa tunggal. Selain dari komunitas sehari-hari atau bahasa setempat, variasi keduanya yang sangat dikodifikasikan ini biasanya digunakan dalam situasi tertentu seperti bahasa sastra, pendidikan formal, atau pengaturan spesifik lainnya. Tetapi tidak digunakan untuk percakapan biasa. Diglossia is relatively stable language situation in which invitation to the primary dialect of the language. Intinya, diglossia adalah situasi bahasa yang sangat relatif, namun dan stabil, yang mana selain dialek utama suatu bahasa. Some instances of contact between language with different linguistic level have resulted in diglossia, phenomenon in which community is use high basic language or dialect in certain situation, usually for newspaper, literature on university campus, for religious ceremony, and on television and also radio, but use low basic language or dialect for other situation, often in conversation in home or in letter comic street and in. Okay, next I'll explain about bilingualism and multilingualism. So, what is bilingualism? So, bilingualism is situations where the speakers use two languages. So, the speakers not only use their mother language but also another language as a second language. Jadi, bilingualisme ini merupakan situasi di mana pembicara atau orang tersebut menggunakan dua bahasa. Jadi pembicara tersebut tidak hanya menggunakan bahasa ibu mereka sebagai bahasa pertama, but also they use the second language, another language as their second language. Seperti itu. Seperti contoh orang Jawa ketika mereka bicara dengan orang lain atau berinteraksi dengan orang lain, dia tidak hanya bisa menggunakan bahasa Jawa, tapi juga dia bisa menggunakan bahasa Indonesia. Karena tidak semuanya orang yang bisa diajak interaksi atau diajak bicara itu juga paham dengan bahasa Jawa seperti itu. Jadi orang Jawa tersebut menggunakan bahasa kedua yaitu bahasa Indonesia to interact with other people. Nah, jadi the people who can use the bilingualisms is called bilingual. Jadi orang yang bisa menggunakan bilingualisme atau menggunakan dua bahasa disebut dengan bilingual. Sementara the ability to use two languages is called bilingualitas. Jadi kemampuan untuk menggunakan dua bahasa atau kemampuan untuk menggunakan bilingualisme itu disebut dengan bilingualitas. Dan ada hubungan antara bilingualisme dan juga bilingualitas. Jadi orang yang memiliki bilingualitas tidak semuanya mempraktekkan bilingualisme. Tapi orang yang menggunakan bilingualisme itu sudah pasti mereka bilingualitas seperti itu. Jadi orang yang bisa atau mampu menggunakan bahasa sudah pasti mereka bilingualitas. Jadi memiliki kemampuan untuk menggunakan dua bahasa. They have the ability to use the two languages. Okay, next is multilingualism.
Okay, so it almost same with bilingualism. Jadi hampir sama dengan bilingualism. So multilingualism is a situations where speakers or people use more than two languages, menggunakan lebih dari dua bahasa. Kalau yang tadi bilingualisme, ia menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa pertama, bahasa ibu sebagai bahasa pertama mereka, dan bahasa lain sebagai bahasa kedua mereka. Sementara multilingualisme, dia itu merupakan situasi di mana seseorang itu menggunakan lebih dari dua bahasa, jadi menggunakan lebih banyak bahasa when they communicate with other people, when they have interactions with other people. Gitu. Next, okay, so it's about bilingualisms and multilingualisms. So next, I will explain about code mixing. Code mixing is a mixing of two code or language, usually without a change of topic. Di sini adalah pencampuran dua bahasa tanpa mengubah topik yang sedang mereka bicarakan. Code mixing often occurs within one sentence. One element is spoken in language A and language B. Maksudnya, code mixing ini sering terjadi dalam satu kalimat, yaitu dari bahasa si A dan bahasa si B. Contohnya kayak dari wilayah A sama si wilayah B. Contohnya kayak di Jawa sama Madura. Ketika orang Jawa bertemu sama orang Madura, mereka kan pasti bicaranya tuh dikombin pakai bahasa Indonesia ya. Impossible kalau mereka itu mau combine bahasa Madura sama bahasa Jawa dan mereka tuh kan ngerti, itu gak mungkin. Mereka tuh kan cenderung dan lebih banyak berbicara bahasa Indonesia dicampur sama bahasa mereka. Kayak gini, aku dikongkoni sama anak itu, saya dikongkoni, saya ditunggu sama anak itu kan bahasa Jawa dicampur sama bahasa Indo. Jadi si pendengar itu mengerti apa yang si pembicara itu katakan. Itu adalah code mixing. Dan code mixing ini sering dibicarakan dan sering kita dengar dalam pembicaraan informal. Kayak pembicaraan sehari-hari, banyuan anak-anak sekarang itu kan biasanya banyak ya di combine dari bahasa gaul sama bahasa gak gaul gitu. And then there are three types of code mixing. The first is there is sentential switching, and second there is lexical code mixing, and the last is involving a change of pronunciation. The first is sentential switching, yaitu artinya pencampuran dalam frasa, klausa, dan kalimat. Dalam satu kalimat ada beberapa bahasa seperti kayak ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, dan bisa jadi ada bahasa Jawa. Contohnya, ini contoh dari negara lain ya. Estaba training para pelar. Saya sendiri tidak ngerti ya, apa artinya estaba sama para pelar. Kalau training kita ngerti. Estaba training para pelar ini artinya adalah he was training to fight. Ternyata artinya he was training to fight. Estabanya tadi kombinan dari negara lain, dan training tersebut adalah bahasa internasional yang biasa kita gunakan. Jadi sudah jelas dalam satu kalimat ada beberapa pencampuran bahasa. Bisa jadi ada 3 campuran bahasa di sini ya. And the second is lexical code mixing, yang artinya pencampuran dalam satu kata. Kalau yang sebelumnya pencampuran dalam satu kalimat, dari frasa klausa jadi kalimat. Kalau yang ini satu kata. Contohnya kayak ku enjoy. Apa ku ya? Ku, kalau enjoy kita tahu ya biasa santai gitu enjoy. Kalau ku itu adalah similar meaning dari to, mau enjoy, mau santai. Itu ku enjoy. Mereka melafalkannya tuh karena di negara mereka bahasa tuh adalah ku. Ini saya juga kurang tahu bahasa negara mana. And the last there is involving change of pronunciation. What is involving change of pronunciation? Occurs at the phonological level as when Indonesian people say an English word. The last types is involving a change of pronunciation. This kind occurs at the phonological level as when Indonesian people say English word. There is example. This is
lucu ya. Strawberry is English word, right? Strawberry. Sudah jelas kalau strawberry itu adalah bahasa Inggrisnya. Sampai di Indonesia, kalau orang Indonesia yang ngomong jadi strawberry. Kenapa jadi strawberry kan ya? Cuman itu gak ngubah arti dari kata strawberry tadi. Tetap kalau strawberry itu ya emang Indonesia tuh ngomongnya buah itu adalah buah strawberry, sekalipun cara ngucapinnya itu salah kan ya. Jadi di sini involving change of pronunciation itu adalah pengubahan lafalan tanpa mengubah makna dari topik pembicaraan. Oke, next dari talking about a particular topic. Sometimes prefer to talk about a particular topic is one language, whereas is interjection is word or expression which are interested to a sentence to convey surprise, strong emotion or to gain attention. Maksud dari interjection adalah kata seruan. Kita sendiri tahu ya kata seruan itu kayak apa. Kayak aduh, jangan gitu. Iya, enggak, bisa jadi gitu kan. Untuk menarik perhatian. Kata seruan ini ada untuk menarik perhatian. Contohnya kayak kalau kita combine, oh my god, tang dompet ketinggalan. Itu kan combine-nya ada 3 combine. Oh my god, tang itu bahasa kita sendiri, bahasa Maduris. Dan dompet ketinggalan bahasa Indo. Oh my god itu bahasa internasionalnya. Jadi unik ya, ada 3 bahasa dalam satu kalimat. Okay, next slide. Next materi will be presented by my partner Nuri Ahmad. Okay, now I would like present about definition of code switching. Code switching is the changing of the using language because of the changing of situation. Jadi definisi dari code switching adalah perubahan bahasa yang digunakan karena situasi yang berubah untuk menyesuaikan diri dengan peran atau karena adanya partisipan lainnya. Oke, next slide. Code switching can occur during the same conversation. For example, people who get divorced too easily, like exchanging faulty goods. Oke, contohnya bisa dibaca sendiri ya. From the example above, the speaker said English sentence. Then he or she switch to Mandarin. Jadi code switching itu sering terjadi dalam percakapan informal di antara orang-orang yang akrab dan memiliki latar belakang pendidikan, etnis, dan sosial ekonomi yang sama. Jadi harus dihindari ketika kita berada dalam situasi yang formal. Okay, next slide. Type of code switching. There are many type of code switching. There are 3. The first is intersentential switching. Nah, code switching ini terjadi antara klausa atau batas kalimat di mana setiap klausa atau kalimat dalam satu bahasa atau lainnya. Yang kedua adalah emblematic switching. Nah, code switching ini terjadi antara tanda seru dan frasa tertentu dalam satu bahasa dimasukkan ke dalam ucapan yang sebaliknya. Yang terakhir adalah establishing continuity with the previous speaker. Nah, code switching ini terjadi untuk melanjutkan pembicaraan sebelumnya. Seperti ketika satu penutur bahasa Indonesia berbicara dalam bahasa Inggris, kemudian penutur lainnya mencoba untuk menjawab atau merespon dalam bahasa Inggris juga. Akan tetapi si pembicara juga dapat beralih lagi ke dalam bahasa Indonesia. Oke,